Anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Iman dan Kebersamaan dalam Jemaat. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar dari gambar bahwa betapa pentingnya iman dan kebersamaan dalam jemaat. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat dari teks kitab suci. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Maka marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa agar Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, mendampingi pembelajaran kita hari ini. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Buka hati dan pikiran kami agar mampu menyadari pentingnya kehadiran orang lain dalam usaha mengembangkan iman kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Anak-anak yang terkasih, seperti Bapak sampaikan di awal tadi, hari ini kita akan mencoba melihat dari teks kitab suci betapa pentingnya iman dan kebersamaan dengan yang lain. Maka mari kita coba lihat teks kitab suci. Dari mana anak-anak? Dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ya, Bapak bacakan, kalian menyimaknya. Ya, itu. Cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah semua mereka, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak yang terkasih, teks Kisah Para Rasul bab 2 41 sampai dengan 47 mau mengatakan bahwa iman kita, yaitu iman kita itu, ya kan,
selalu membutuhkan namanya orang lain, ya kan? Iman kita itu selalu membutuhkan orang lain, ya kan? Dan apa yang dilakukan mereka? Ya, mereka berkumpul, ya kan? Berdoa, memecah-mecahkan roti, ya kan? Lalu juga di sana ada berbagi, ya kan, melayani, ya kan. Dan apa akhirnya? Akhirnya mereka juga, ya, banyak orang pengikutnya dan juga disukai oleh banyak orang. Maka anak-anak yang terkasih, kalau iman kita itu berkembang, ya kan, iman kita itu dapat dirasakan oleh banyak orang, maka kita juga harus beraktivitas. Beraktivitas apa? Beraktivitas berbagi kepada yang lain, ya kan? Itu, nah, maka anak-anak yang terkasih, setelah kita mencoba melihat sebentar berkaitan dengan cara hidup jemaat pertama atau perdana, maka ada yang bisa anak-anak kerjakan, ya kan? Apa? Ya kan? Supaya anak-anak lebih memahami berkaitan dengan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ya. Ada 4 pertanyaan. Ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara jemaat pertama dalam mengembangkan iman mereka? Bagaimana sih cara jemaat pertama atau perdana tadi yang anak-anak mencoba simak atau juga membaca berkaitan dengan mengembangkan iman mereka? Apakah dia nyumput, sembunyi, atau bagaimana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa buktinya bahwa iman mereka semakin berkembang dalam kebersamaan dengan jemaat lain? Apa buktinya? Ya kan? Buktinya apa? Apa mereka ditakuti orang lain? Ya. Apa mereka sembunyi? Buktinya tentu tidak, ya. Tentu tidak. Banyak tadi. Lalu mengapa kebersamaan dengan jemaat itu penting dalam mengembangkan iman? Mengapa sih kebersamaan dengan jemaat itu penting dalam mengembangkan iman menurut teks kitab suci tadi? Lalu yang keempat adalah, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengembangkan iman kalian agar semakin dewasa? Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengembangkan iman kalian agar semakin dewasa? Apa yang dapat kalian lakukan? Nah, anak-anak yang terkasih, ya, coba nanti dibaca lagi, ya, disimak kembali, lalu jawablah soal-soal tersebut, ya. Ada 4 itu. Tulis dalam buku, foto, kirim ke Pak Guru supaya kalian mendapat nilai pengetahuan. Mudah kan? Mudah. Karena apa? Di teks kitab suci ada. Lalu yang keempat ada yang bisa kalian lakukan. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca teks kitab suci dan juga mencoba, ya kan, mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam teks kitab suci, apa sih pesannya? Ya, pesannya. Pesan ada 2 hal. Ya, ada 2 hal. Yang pertama, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 secara jelas melukiskan cara hidup jemaat perdana. Jelaskan tadi judulnya ada cara hidup jemaat perdana, cara hidup jemaat pertama. Jelaskan judulnya. Lah, orang-orang yang mendengar pengajaran para rasul menjadi percaya dan beriman kepada
Yesus, kepada Tuhan. Jadi setelah mereka mendengarkan pengajaran, mereka percaya, anak-anak, ya. Tidak hanya sekedar percaya, tapi juga beriman kepada Tuhan Yesus. Lah, buktinya apa? Buktinya adalah mereka menyediakan diri untuk menerima baptisan, ya, menerima diri untuk menerima baptisan. Lah, kenapa? Karena apa? Setelah mereka dibaptis, mereka itu selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul dalam bait Allah setiap hari, juga memecahkan roti secara bergilir di rumah masing-masing, dan juga makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Tetapi tidak sampai hanya berkumpul, mendengarkan pengajaran, lalu juga berdoa, tetapi selain itu adalah memperhatikan, berbagi, ya kan? Berbagi milik kepada siapa? Kepada orang-orang yang berkekurangan, ya kan? Artinya apa? Orang itu tidak egois, ya kan? Tidak egois, tetapi apa? Berbagi kepada yang lainnya, ya. Ini. Lah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat pesannya, ya kan? Kita melihat pesannya. Lalu yang berikutnya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai remaja, ya kan? Sebagai remaja untuk mengembangkan iman kalian supaya apa? Lebih sempurna. Ya kan? Apa yang bisa kalian lakukan? Keterlibatan apa yang bisa kalian ikuti untuk mengembangkan iman kalian? Ya. Yang pertama adalah pendalaman iman. Semua agama mengajarkan di sini, ya. Ya, terutama orang Katolik, bulan September dikhususkan adalah bulan kitab suci. Orang belajar merenungkan, membaca kitab suci. Lah, apa maksudnya? Melalui pendalaman iman, gereja kita, manusia, ingin menimba kekuatan agar hidup iman mereka semakin diarahkan oleh Injil Yesus Kristus, ya, gitu. Menimba kekuatan, menimba spiritualitas, ya kan? Agar apa? Agar iman kita itu berkembang, ya kan? Itulah gunanya pendalaman iman. Semua agama ada, ya kan? Pendalaman iman, membaca teks kitab suci, ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, lektris atau lektor, ya. Apa maksudnya? Lektor dilantik untuk mewartakan bacaan-bacaan dari Alkitab, kecuali Injil. Injil yang baca siapa? Yang baca adalah seorang pastor, ya. Ia juga dapat membawakan ujub-ujub doa umat dan membawakan mazmur tanggapan bila apa? Diperlukan. Jadi menjadi lektor, ya, yang membaca, ya kan? Ini. Lalu yang ketiga apa? Misdinar, putra-putri altar, ya kan? Mereka juga membantu imam saat mengadakan perayaan Ekaristi, ya kan? Membantu jalannya ibadah supaya lancar, ya kan? Supaya lancar, ya. Ini juga bisa kita lakukan, ya, itu. Lalu yang keempat apa? Perayaan Ekaristi. Ini point of the view-nya yang penting, ya, yang penting. Ya, perayaan Ekaristi adalah undangan untuk mendasarkan dan meletakkan
perjalanan ziarah hidup umat beriman pada perayaan kurban persembahan diri Kristus. Kenapa? Ekaristi, dengan ekaristi, ya kan, teman seperjalanan, namun juga sebagai sumber peneguh bagi pergulatan hidup manusia dalam pesiaran hidupnya. Jadi ikut perayaan Ekaristi. Ya, kenapa? Ekaristi merupakan puncak dan sumber bagi iman kita. Ya, penting itu perayaan Ekaristi. Ya, perayaan. Kalau tidak ada perayaan Ekaristi, iman kita akan sia-sia. Ya, kenapa? Yesus tidak hadir dalam diri kita melalui tubuh dan darahnya, pengorbanannya. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Ya, anak-anak yang terkasih, inilah yang bisa kita lakukan sebagai remaja, ya, bagi kita remaja. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita simak dengan sama pemaparan seorang remaja dalam usaha mengembangkan iman dengan menjadi lektor. Berikut ini sebagai bahan refleksi kita. Maka mari kita hening, kita simak. Ya. Ada seorang anak, ya, yang menceritakan pengalamannya dalam usaha mengembangkan iman melalui baca kitab suci. Pak Endi akan bacakan. Pengalaman yang saya dapat selama saya jadi lektor adalah saya dapat melayani Tuhan dengan cara mewartakan sabdanya. Selain itu pun saya merasa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai seorang lektor membaca kitab suci, kita diajarkan untuk dapat mewartakan sabda Tuhan, bukan hanya membaca untuk diri sendiri, maupun bukan untuk membacakan kepada orang lain. Karena tugas seorang lektor adalah mewartakan sabda Tuhan agar semua jemaat mengerti dan memahami apa yang kita wartakan. Selain itu pun kita jadi lebih berani tampil di depan umum. Karena saat kita mewartakan sabda Tuhan, kita mau tidak mau harus menyampaikan di depan banyak orang. Dan hal yang paling penting, dengan semakin sering saya membaca sabda Tuhan, iman semakin tumbuh dengan subur. Dan saya juga yakin jemaat, umat yang mendengarkannya pun juga akan semakin diteguhkan imannya melalui sabda Tuhan yang saya wartakan. Demikianlah pengalaman saya menjadi seorang lektor. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang bagaimana dengan diri kalian? Apakah kalian, saya, juga memiliki pengalaman dalam mengembangkan iman? Maukah kalian, kita terlibat dalam mengembangkan iman jemaat? Nah, anak-anak, sebagai nilai keterampilan dalam suasana hening, ya kan? Dalam suasana hening, catatan pengalamanmu, tulis pengalamanmu atau rencana yang akan kalian lakukan dalam mengembangkan iman kalian bersama dengan jemaat yang lain. Misalkan doa bersama dengan orang tuamu, misalkan ini rencana. Atau kalian pernah menjadi misdina. Apa sih pengalaman kalian menjadi lektor, memimpin doa? Silahkan kalian tulis, lalu mintalah
tanda tangan orang tua, lalu foto, kirim sebagai nilai keterampilan kalian. Supaya apa? Kalian mendapat nilai keterampilan. Harapannya ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya nilai keterampilan Anda lebih maksimal dibanding kalau nilai ulangan. Ya, mudah-mudahan ini juga maksimal. Ya. Ya. Ngerti ya anak-anak ya? Baik. Anak-anak yang terkasih, ada 2 tugas. Yang pertama adalah dari teks kitab suci yang dari Kisah Para Rasul bab 2 41 sampai 47 ada 4 soal. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan nilai keterampilan. Anak-anak menulis pengalaman kalian dalam mengembangkan iman, entah dalam doa bersama, membaca teks kitab suci, ataupun juga ya kan musdina yang panjang. Ya, pengalaman itu panjang, enggak 1 paragraf, tapi lebih 2 paragraf, 3 paragraf. Ngerti ya anak-anak ya? Baik, anak-anak yang terkasih, mari ya kita akhiri ya kan, pertemuan pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Maka mari kita satukan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kehadiran keluarga dan jemaat beriman di lingkungan kami. Melalui kehadiran mereka, iman kami semakin Kau teguhkan, sehingga iman kami semakin tumbuh, berkembang, menjadi dewasa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak, terima kasih kalian telah sungguh-sungguh belajar. Ya, kalian telah sungguh-sungguh belajar. Silahkan kirim, ya kan? Kirim tugas yang Anda kerjakan tadi, ya kan? Melalui WA, ya kan? Melalui WA atau juga lewat Classroom. Ada 2 tugas. Ya, kalau ini 3 foto tapi 2 tugas, 2 foto, ya kan? Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kalian.